Selamat pagi Bapak Teguh, selaku dosen kelas mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Berliana Edveni Panjaitan, Jessica Frederika, Agnes Junjungan Buru Pakpahan, Maria Sonia Grace Pangaribuan, Novi Yolenta Jessica, dan Gian Rosmaini Baheha akan menyampaikan materi kami yang berjudul penulisan kata. Kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai 4 submateri. Yang pertama adalah kata dasar, yang kedua kata berimbuhan, yang ketiga bentuk ulang, dan yang keempat kata ganti ku, kau, ku, munya. Materi yang pertama yaitu kata dasar akan disampaikan oleh Novi. Halo, perkenalkan nama saya adalah Novi Yolenta Jessica. Di sini saya akan menjelaskan kata dasar. Jadi, kata dasar adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Kata dasar merupakan kata yang belum memiliki imbuhan. Kata dasar dapat diartikan sebagai kata awal untuk membentuk kata yang lebih besar. Kata dasar sangat penting dalam tata kata karena dia merupakan unit terkecil dari bahasa. Dalam beberapa bahasa, misalnya Inggris dan Tionghoa, kata dasar biasanya sama dengan bentuk normal dari kata tersebut. Namun, dalam bahasa lain, misalnya Indonesia dan Spanyol, kata dasar tidak dapat berdiri sendiri. Kata dasar bisa berubah bentuk, fungsi, dan makna ketika ditambahkan beberapa imbuhan. Contohnya dalam bahasa Indonesia, banyak kata dasar yang harus digunakan dengan imbuhan. Sebagai contoh yaitu makan, tidur, baca, tulis, masak, dan sapu. Dalam hal ini, sebuah kata dasar akan mengalami perubahan bentuk, fungsi, dan makna ketika mendapat imbuhan. Contoh kata dasar yang mendapatkan imbuhan yaitu kata dasar makan. Jika mendapat imbuhan an menjadi makanan. Di sini fungsinya berubah dari verba menjadi nomina. Sedangkan maknanya berubah dari kegiatan makan menjadi benda atau sesuatu yang dimakan. Contoh kata dasar hakim. Jika mendapat imbuhan meng dan i menjadi menghakimi. Maknanya juga mengalami perubahan dari seseorang yang bisa mengadili menjadi perbuatan mengadili. Itulah beberapa contoh kata dasar dan arti dari kata dasar. Terima kasih. Teman-teman, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kata berimbuhan. Nah, apa itu kata berimbuhan? Kata berimbuhan adalah bunyi-bunyi yang ditambahkan pada kata dasar. Nah, itu biasanya diletakkan di awalan, di tengah atau sisipan, di akhir, dan di awalan akhiran pada kata dasar. Contoh imbuhan yang diletakkan di awalan yaitu me, be, di, ter, pe, dan ke. Contoh mendobrak menanam, bekerja belajar, dibuang dibanting, terbuang terkapar, dan kedua, ketiga, keempat. Yang kedua yaitu imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata dasar atau sisipan, yaitu contohnya dan ah. Contoh yaitu serabut kerudung, yaitu gemuruh gemilang, dan ah yaitu dahulu bahari. Yang ketiga yaitu imbuhan yang diletakkan di akhir kata dasar, diantaranya kan, i, an, pun, kah. Contoh kan yaitu ambilkan, datangkan. Contoh i yaitu datangi, diami. An yaitu satuan kiloan. Pun yaitu aku pun, mereka pun. Dan kah yaitu benarkah, mudahkah. Yang keempat dan yang terakhir yaitu imbuhan yang diletakkan di awalan dan di akhiran pada kata dasar. Contohnya mekan, pea, dan senya. Contoh dari kata mekan yaitu membanggakan, mengembangkan. Kalau pea itu pengampunan, pengasihan. Dan contoh dari imbuhan senya yaitu sepandai-pandainya, sebaik-baiknya. Jadi teman-teman, kata berimbuhan itu sangat penting dalam suatu kalimat. Kata berimbuhan itu berfungsi untuk menambahkan arti atau maksud dari kata-kata dasar yang telah diberi imbuhan. Dan yang ketiga, bentuk ulang. Kata ulang adalah kata yang mengalami pengulangan atau reduplikasi. Pengulangan bisa terjadi dalam bentuk asli ataupun dengan adanya perubahan suku kata dan imbuhan yang kemudian membentuk atau merubah makna kata sebelumnya. Ada 5 jenis kata ulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama dwipura atau sebagian, kedua dwilingga,
ketiga dwilingga salin suara, dan keempat kata ulang berimbuhan, dan yang terakhir kata ulang semu. Yang pertama dwipura atau sebagian. Pengulangan jenis kata ini mengalami pengulangan pada sebagian katanya saja atau bagian awal. Contohnya lelaki, dedaunan, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, dedaunan itu gugur di musim semi. Yang kedua dwilingga. Dwilingga artinya kata ulang menyeluruh. Kata ulang jenis ini mengalami pengulangan secara menyeluruh. Yang contohnya seperti bapak-bapak, anak-anak, laki-laki, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, sepasang suami istri tersebut mempunyai seorang anak laki-laki. Yang ketiga, dwilingga salin suara atau kata ulang berubah bunyi. Jenis kata ini mengalami suatu perulangan dengan suatu bunyi pada sebagian kata. Misalnya teka-teki, sayur mayur, mondar-mandir, dan lain sebagainya. Jenis katanya, ibu ke pasar membeli sayur mayur. Dan yang keempat, kata ulang berimbuhan. Ini terjadi karena adanya suatu penambahan imbuhan pada sebagian katanya. Contohnya, maaf-memaafkan, tarik-menarik, dan lain sebagainya. Contohnya di hari suci ini, kita wajib saling maaf-memaafkan. Dan yang terakhir, kata ulang semu. Kata ulang ini mengalami pengulangan secara menyeluruh, tetapi tidak bisa dipisahkan. Contohnya pura-pura, kupu-kupu, laba-laba, dan lain sebagainya. Contohnya, Andi pura-pura pingsan pada saat upacara di sekolah. Baik, materi selanjutnya adalah kata ulang yang dapat merubah sebuah makna kata. Di sini kata ulang berperan sebagai merubah makna kata dengan menyatakan sebuah kesamaan. Contoh kalimatnya adalah seperti Ani mempunyai sifat keibu-ibuan. Di sini berarti kata seperti menyatakan bahwa Ani memiliki sifat seperti seorang ibu. Yang kedua, kata ulang merubah makna dengan menyatakan saling. Contohnya seperti saling memaaf-maafkan adalah perbuatan yang terpuji. Di sini kata saling menyampaikan bahwa setiap orang sama-sama saling memaafkan. Yang ketiga, kata ulang merubah sebuah makna kata dengan menyatakan jamak atau beragam. Contohnya seperti ibu membeli buah-buahan di supermarket. Di sini berarti kata buah-buahan mengartikan bahwa ibu membeli berbagai macam buah-buahan di supermarket. Yang keempat, kata ulang merubah sebuah makna dengan menyatakan intensitas. Contohnya seperti Adi berulang tahun pada hari ini dan membuat acara makan-makan di rumahnya. Di sini berarti Adi melakukan dua acara yang menyatakan bahwa terjadi intensitas. Yang kelima, kata ulang merubah makna sebuah kata dengan menyatakan bilangan. Contoh kalimatnya adalah Dika membagikan sembako orang satu persatu kepada orang yang membutuhkan. Di sini mengartikan bahwa Dika membagikan sembakonya setiap orang satu persatu. Yang keenam adalah kata ulang sebagai mengubah makna kata dengan menyatakan keadaan atau situasi. Contoh kalimatnya adalah singa itu memakan mangsanya hidup-hidup. Jadi di sini maknanya singa itu memakan mangsanya dalam keadaan hidup. Yang terakhir adalah kata ulang merubah makna sebuah kata dengan menyatakan suatu bentuk kegiatan. Contoh kalimatnya adalah ibu diundang untuk memasak di acara pernikahan tetangga. Prinsip-prinsip pengulangan. Yang pertama yaitu pengulangan tidak mengubah golongan atau kelas kata dari bentuk dasar kata ulang seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Contohnya yaitu dari kata benda, sepatu-sepatu, buah-buahan, pakaian-pakaian. Dari kata kerja yaitu mencabut-cabuti, tertegun-tegun. Sedangkan dari kata sifat yaitu bagus-bagus, seburuk-buruknya, dan keputih-putihan. Dan yang kedua yaitu bentuk dasar selalu berupa bentuk yang terdapat dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Contohnya yaitu memperbincang-bincangkan. Bentuk dasarnya memperbincangkan, bukan memperbincang. Dan yang kedua bersalam-salaman. Bentuk dasarnya bersalaman, bukan salaman. Dan yang ketiga yaitu rumah-rumahan. Bentuk dasarnya rumah, bukan rumahan. Contoh pemakaian kata ulang lainnya dalam bentuk kalimat yaitu yang pertama, negara-negara itu telah berperan serta dalam menegakkan HAM. Dan yang kedua, mereka-mereka lah yang akan mewarisi masa depan bangsa ini. Dan contoh yang ketiga yaitu pada saat Idul Fitri, kami bersalam-salaman untuk bermaaf-maafan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jessica Frederica. Saya ingin mempresentasikan kata gantiku kau ku mudanya. Pengertian kata ganti. Kata ganti merupakan salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Istilah untuk kata ganti disebut sebagai pronomina.
Tujuan penggunaan kata ganti untuk memperhalus bahasa yang kita gunakan dan membuat kalimat yang tidak digunakan tidak berkesan bertele-tele. Selanjutnya, kata ganti ku dan kau. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ada beberapa contoh kata ganti ku dan kau. Yang pertama, pelan-pelan ku baca instruksi di atas sana. Kedua, apel ini boleh kau makan. Ketiga, maaf telah ku bohongi. 4, baju ini boleh kau buang. 5, mobil ini telah ku jual. Dan yang terakhir, koran ini boleh kau baca. Dan yang selanjutnya, kata ganti ku, mu, dannya. Kata ganti ku, mu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Tapi khusus untuk kata ganti ku, mu, dannya dapat diberi tanda hubung jika penulisannya digabung dengan singkatan atau diawali huruf kapital. Contoh kata ganti ku, mu, dannya. Yang pertama, aku melihat kartu ATM-mu di meja kerja. Kedua, dia sangat baik karena sudah memperbaiki rantai motorku yang rusak. Ketiga, mobilnya rusak, tetapi mobilku baik-baik saja. Keempat, anjingmu sangat lucu. Yang terakhir, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Sekian penyampaian materi kami mengenai penulisan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.